Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ruslana Darmayati, NIM 21. Di sini saya akan mereview artikel Strategi dan Kebijakan Bisnis. Judul artikel: Strategi Pengembangan Usaha Roti Tanjong di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren. Jurnal Pertanian, volume 3 dan halaman 223-223. Tahun 2017. Penulis Muhammad Afridal. Review saya sendiri, Indah Ruslana Darmayati, tanggal 28 Agustus 2001. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk merumuskan strategi yang tepat dalam pengembangan usaha dan juga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada usaha roti Tanjong Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren. Subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada usaha roti yang proses pembuatannya tanpa menggunakan zat pengawet, dan juga rasa dari roti yang enak serta harga yang terjangkau oleh kalangan menengah. Metode penelitiannya, pada artikel ini menggunakan analisis SWOT dan analisis matriks SWOT dengan jenis data primer yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden dalam penelitian ini melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan, serta data sekunder, data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti. Data dicatat secara sistematis dan dikutip secara langsung dari 226 instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal, maka dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut. Identifikasi faktor kekuatan. Yang pertama, roti Tanjong yang berkualitas. Roti Tanjong memiliki kualitas yang baik, sebab pembuatannya tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, hasil produksi sesuai permintaan. Pengusaha roti Tanjong di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren setiap hari melakukan proses produksi, sehingga pengusaha selalu ada stok untuk hari-hari berikutnya. Yang ketiga, ada proses produk mudah. Yang keempat, ada disertifikasi produk roti Tanjong, dan yang terakhir ada ketersediaan tenaga kerja. Identifikasi faktor kelemahan. Yang pertama, modal kecil. Modal pengusaha roti Tanjong ini menggunakan dari modal pribadi. Yang kedua, kemampuan pengusaha roti Tanjong terbatas dalam penggunaan teknologi. Proses produksi yang digunakan sarana dan prasarana produksi yang belum menggunakan teknologi yang lebih canggih atau maju. Yang ketiga, kondisi transportasi kurang mendukung. Yang keempat, kurangnya manajemen pada pengolahan usaha. Dan yang kelima, belum mampu mengelola keuangan dengan baik. Identifikasi faktor peluang. Yang pertama, hubungan yang dekat dengan stakeholder atau pedagang. Yang kedua, kondisi lingkungan yang aman. Yang ketiga, sudah ada perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha. Yang keempat, ada bahan baku mudah didapat. Dan yang terakhir, ada perkembangan teknologi pengelolaan pangan. Identifikasi faktor ancaman. Yang pertama, ada kenaikan harga bahan baku. Yang kedua, kecemburuan sosial. Yang ketiga, limbah roti Tanjong merusak lingkungan. Yang keempat, kurangnya bimbingan teknis dan pengawasan dari dinas terkait. Dan yang kelima, adanya mesin. Alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan industri rumah tangga roti Tanjong di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren adalah perbaikan sarana dan prasarana produksi dan sumber daya manusia serta penanaman modal swasta dengan dukungan dari pemerintah. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas dan kuantitas roti Tanjong serta efisiensi penggunaan sarana dan prasarana produksi. Meningkatkan kualitas sumber daya pengusaha secara teknis, moral, dan spiritual melalui kegiatan pembinaan untuk memaksimalkan produksi dan daya saing roti. Dasar teori yang digunakan. Strategi pengembangan yaitu tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak dalam pengembangan usaha untuk mewujudkannya. Di samping itu, strategi pengembangan juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama 5 tahun. Oleh karena itu, sifat strategi pengembangan adalah berorientasi ke masa depan. Dan juga strategi pengembangan mempunyai fungsi perumusan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di internal maupun eksternal. Davi 2004.
Komentar terhadap artikel ini. Pada artikel ini menggunakan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami. Penjelasan terkait analisis SWOT dijelaskan secara jelas sehingga pembaca dapat mudah memahami. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.